Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi bersama aku Ines, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Itu di pagi hari aku lagi mau masak tauco. Jadi ada sisa ikan goreng kemarin, mau aku masak tauco aja hari ini ikan gorengnya. Karena kan masih layak makan. Sayang banget kalau misalkan dibuang mubazir. Ini ada tauco juga di dalam kulkas yang udah beberapa hari yang lalu aku belinya. Terus ini aku lanjut tumis-tumis bumbu halusnya yang udah aku blender. Terus ini aku masukin juga lencanya atau terong pukak namanya kalau di sini sebutannya. Ini lanjut aku masukin si tauconya. Jadi masak sambal tauco ini kayak masak sambal ikan biasa aja, bumbunya cuma bawang merah, bawang putih sama cabai aja. Ini tuh ikan goreng kemarin lumayan masih banyak, ada 5 potongan gitu ya guys. Jadi lumayan banget kan untuk menu hari ini lagi. Terus aku kasih seasoningnya seperti biasa, gula, garam, sama micin. Singkat cerita ini udah masak. Tadi tuh aku ngambil lenca atau terong pukaknya itu di depan rumah aku. Jadi di depan rumah aku itu ada pohon lenca atau terong pukak liar gitu. Itu tuh enak banget kalau misalkan dicampur masak tauco ya guys. Lanjut ini aku mau tumis sayurnya. Ini tuh sejenis kayak sayur pakis gitu, tapi di sini biasa orang nyebutnya itu sayur pucuk iding-iding. Kata orang-orang sini sih buat tambah darah gitu. Kalau untuk bener atau enggaknya itu aku kurang tahu, mungkin karena warnanya merah, ada merah-merahnya gitu tuh kan, airnya warna merah dari si sayurnya ini. Jadi mungkin kata orang ini buat tambah darah, tapi emang bener kali ya, emang buat tambah darah. Ini udah masak tumis sayur pucuk iding-idingnya. Lanjut aku mau masak bakwan udang. Jadi aku kemarin itu beli udang yang kecil-kecil, emang sengaja mau dibuat bakwan kayak gini. Kalau di sini orang biasa nyebutnya itu gudo udang, dan gudo itu artinya bakwan. Sambilan aku masak bakwan udang tadi, aku mau nyuci piring, jadi nanti udahnya itu barengan. Soalnya kalau goreng bakwan itu kan agak lumayan lama ya, jadinya daripada aku nungguin si bakwannya masak, mendingan aku sambilan cuci piring aja. Dan nggak banyak juga ini cucian piring aku bekas masak tadi. Aku tuh ya kalau masak, kalau tanpa ada gorengan kayak bakwan terus atau goreng tempe atau goreng tahu, kayak kurang enak aja gitu. Jadi setiap hari itu biasanya harus ada tempe atau tahu atau bakwan atau kerupuk, pokoknya yang goreng-gorengan gitu pendampingnya. Makanya minyak goreng di rumah aku itu jadinya boros banget karena kita sekeluarga itu hobinya goreng-gorengan. Biasanya ya cucian piring aku tuh kelihatan banyak karena ada banyak sampah juga yang ditaruh di wastafel ini. Itu tuh sampahnya ditumpuk gitu aja, jadi kelihatan banyak cucian piring, padahal aslinya itu sedikit cucian piringnya. Pas dicuci ternyata yang banyaknya itu sampahnya. Ini kayak gini aja, tadi sampahnya itu lumayan banyak, cucian piringnya ya agak lumayan sedikit lah ya. Aku sampai sekarang PO-nya atau voice over-nya itu masih pakai HP yang baru karena HP yang lama aku itu masih belum dibuatin. Sebenarnya enakan pakai HP yang lama sih kalau untuk voice over-nya. Udah dibeliin sih LCD-nya tapi belum dipasang atau belum aku kasih P-nya ke orang yang biasa buatin HP aku ini, karena emang udah sering banget nih HP aku masalahnya LCD terus. Nggak tahu udah berapa kali ganti LCD. Ini singkat cerita udah masak bakwan udangnya. Oh enggak, ini masih ada yang terakhir ini ya guys, mau aku goreng semuanya bakwan udangnya. Ini kloter terakhir ini bakwan udangnya, aku semuain aja tuh ya, aku tumplekin gitu adonannya dalam baskomnya. Ini lanjut aku tuh sambilan lagi ya, tadi sambil nunggu masak tuh si bakwan udangnya yang kloter terakhir, aku mau giling cucian. Jadi ini banyak banget sambilannya nih pas aku goreng bakwan udang, tadi nyuci piring, sekarang giling cucian. Ini mau aku angkatin dulu cucian aku yang kemarin ini udah kering karena nanti mau ngejemur cucian yang baru lagi. Alhamdulillahnya ini udah kering. Cucian aku hari ini lumayan banyak, ini kayaknya aku 2 harian gitu nggak nyuci, jadinya agak lumayan banyak. Ini lanjut sambilan aku nyuci tadi karena lumayan lama kan ya buat ngigiling, aku nggak mungkin nungguin sampai udah selesai tuh gilingannya. Ini aku mau nyambil aja buat bersihin kitchen set aku nih yang udah kotor
banget. Udah berapa hari ini tuh aku udah gatel banget nih tangan mau ngebersihin si kitchen set tapi belum ada waktu. Sebenarnya itu ada dua alasan sih, nggak ada waktu sama males aja. Karena kan lumayan lama nih kalau bersihin kitchen set. Kalau bagi aku biasa itu lama banget. Jadi ini aku paksain nih sekalian capek aja. Hari ini tuh emang capek banget ya masak, terus ya nyuci baju yang lumayan banyak juga karena 2 hari nggak nyuci, terus bersihin kitchen set juga. Ini udah mulai aku bersihin nih kitchen setnya karena itu walaupun tertutup tapi nggak tahu kenapa banyak banget nih debu-debunya di dalam. Aku juga nggak ngerti dan nggak tahu itu debunya datang dari mana sih. Mungkin ya karena ini kan di atas meja kompor, terus aku lap-lapin biasanya meja kompornya, mungkin ya si debunya itu jatuh lagi nih ke bawah si kitchen set ini, mungkin kayak gitu ya. Kitchen set ini tuh di bagian atasnya masih bagus banget tapi di bagian bawahnya itu udah buruk guys. Di dalamnya itu udah buruk banget kitchen set aku. Kalau di luarnya sih kelihatan masih bagus banget. Ini tempat aku naruh gelas-gelas tamu gitu. Sebenarnya ini tuh kitchen set masih kurang banget sih buat naruh semua perabotan aku. Jadinya aku butuh lagi nih tambahan kayak lemari piring, tapi sampai sekarang aku belum beli si lemari piringnya. Sampai serak-serak suara aku guys PO-nya. Mohon maaf ya kalau misalkan ini PO-nya itu timbul tenggelam suaranya. Beda dengan HP aku yang rusak itu, kalau PO pakai HP itu enak banget, gak bakalan timbul tenggelam kayak gini suara aku. Lanjut aku bersihin bagian bawah si kitchen set ya. Tadi bagian atasnya itu nggak terlalu kotor, tapi lihat di bagian bawah ini tuh kotor banget kan guys, karena ini tuh ada reruntuhan gitu dari tripleknya. Nanti aku kasih lihat udah bolong gitu triplek di bagian dalamnya itu. Terus ini di bagian sebelahnya lagi, sebenarnya aslinya ini tuh lama banget guys, tapi ini aku percepat dan aku persingkat aja karena nggak mungkin kan, pasti durasinya panjang banget. Tuh ngeliatin aku bersihin kitchen set ini aja takutnya kan bosen. Singkat cerita ini udah selesai aku bersihin si kitchen setnya. Nah, aku nggak semua bersihin kitchen set bagian dalam yang lainnya karena emang biasanya yang kotor itu cuma di bagian kitchen set 2 ini aja, bagian dalam yang kotornya. Yang lainnya ini cuma aku lap-lap aja di bagian luarnya. Ini kalian bisa lihat tisunya tuh banyak banget bekas aku bersihin kitchen set. Jadi emang biasanya aku tuh bersihinnya pakai tisu, jadi kayak gini lah penampakannya kalau misalkan aku lagi bersih kitchen set nih. Kalian bisa lihat guys di bagian dalam kitchen set aku tuh udah bolong di bagian ujungnya tripleknya, dua-duanya juga udah bolong di bagian bawah ini tempat aku biasa naruh piring. Ini tuh udah hancur bagian tripleknya karena itu tuh kena air dari bekas aku nyuci piring. Jadi aku tuh kan nyuci piring ada bolongan selang gas itu. Nah si air yang bekas aku nyuci piring itu jatuhnya ya ke si bagian bawah kitchen set tempat aku naruh piring ini guys. Kalau bagian atas itu enggak kena si tumpahan air aku nyuci piring, jadi jatuhnya itu ya ke tempat si piring-piring ini. Jadi ya udah itu habis si tripleknya di dalam yang tempat kitchen set aku tempat naruh piring ini. Sebenarnya udah aku perhitungkan, pikirkan dan bayangkan bakal jadinya itu kayak mana, kayak gini aku udah tahu sih ya, tapi aku tetap aja nekat mau pasang kitchen set. Pikiran aku tuh bakalan kuat karena ini tuh bahannya bagus, tapi tetap aja ternyata sama aja kayak triplek lainnya. Kalau kena air itu ya tetap aja bakalan hancur kayak tadi itu. Ya kalau kayak gini sih aku nyesel juga sih masang kitchen set. Tahu gitu aku pakai lemari piring aja, nggak bakalan pakai kitchen set kayak gini. Mana ini tuh mahal banget guys, tahu sendiri kan ya kalau kitchen set itu bahannya katanya PVC, jadinya mahal. Ini juga aku ikut arisan karena kalau misalkan aku nggak ikut arisan ya mungkin bukan nggak mampu, sayang aja gitu kalau misalkan sekaligus bayar blek gitu ya guys. Udah selesai aku bersihin kitchen set ya, udah rapi, udah bersih, udah enak banget dipandang lagi kitchen set aku karena udah bersih. Dan udah aku rapin juga piring-piring yang udah aku cuci tadi udah kering, aku masukin ke dalam kitchen setnya. Lanjut aku bersihin bekas tisu yang tadi aku bersihin kitchen set. Ini tuh banyak banget bekas tisunya. Ini tuh aku buang sampahnya pakai pengki aja, nanti baru aku buang langsung ke tempat tong sampah. Terus ini kalian bisa lihat ada bekas triplek yang udah aku ceritain tadi. Itu bekas triplek di dalam kitchen set tadi yang kena air terus dia mengelupas. Alhamdulillah udah selesai semua pekerjaan rumah aku hari ini, walaupun capek tapi
Enak ngelihatnya kitchen set udah bersih lagi, dari kemarin-kemarin aku kepengen bersihin dan sekarang baru bisa.